Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvarez Jowedu. Saya dari kelas F, Prodi PJKE. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan Pak Sudari SAG MPD. Di sini teman-teman, saya akan melanjutkan materi sesuai pemahaman saya, yaitu memberikan siswa kemampuan lebih baik untuk belajar dengan jenis kecerdasan dominan yang dimilikinya secara alamiah, sekaligus mengembangkan kecerdasan lain. Teman-teman, kita akan masuk pada materi pembahasan, yaitu A. Tambahan keaktifan siswa setelah proses belajar yang aktif. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran dengan meningkatkan minat siswa, membangkitkan motivasi siswa, serta menggunakan media dalam pembelajaran. Satu, memperbanyak praktik, tidak hanya teori. Kegiatan pembelajaran di kelas yang dapat guru pintar aplikasikan untuk meningkatkan keaktifan siswa, yaitu dengan cara melakukan banyak kegiatan praktik langsung atau membuat proyek-proyek tertentu merupakan salah satu contoh pembelajaran aktif. Saat siswa hanya mendengar guru pintar menyampaikan materi dengan metode ceramah saja, siswa akan merasa bosan atau bahkan mengantuk. Jika akan melakukan praktik langsung, siswa dituntut untuk selalu aktif dalam bertanya, aktif dalam menemukan sebagai macam sumber atau referensi, supaya praktik yang mereka lakukan berhasil. Dalam kegiatan yang melibatkan siswa, referensi supaya praktik yang mereka lakukan berhasil secara langsung seperti akan membuat siswa yang pendiam dan pemalu sekalipun tergugah untuk menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Dua, memberikan apresiasi atau reward. Setiap siswa ingin mendapatkan penghargaan dan pengakuan baik dari guru pintar atau dari lingkungan sekitar. Cara membuat siswa aktif di kelas yang dapat guru pintar lakukan adalah dengan cara memberikan apresiasi atau reward kepada siswa. Hal ini dapat guru pintar jadikan stimulus semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan membuat siswa terpacu atau melakukan yang terbaik, termasuk aktif dan memberikan kontribusi dalam kelas yang dinamis. B. Perasaan siswa tentang apa yang telah dicapai dalam pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira,
konsentrasi tinggi. Sementara sebaliknya, pembelajaran menjadi tidak menyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, perasaan menakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, malas, atau tidak berminat, jenuh atau bosan. Suasana pembelajaran monoton, pembelajaran tidak menarik siswa. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran efektif adalah apabila terciptanya suasana yang menimbulkan konsentrasi belajar siswa. Menurut hasil penelitian, konsentrasi yang tinggi meningkatkan hasil belajar. Dalam penelitian mengenai otak dan pembelajaran mengungkapkan fakta yang mengejutkan, yaitu apabila sesuatu dipelajari sungguh-sungguh, di mana perhatian yang tinggi dari seorang tercurah, maka struktur sistem saraf kimiawi seseorang berubah. Di dalam diri seseorang tercipta hal-hal baru seperti jaringan saraf, jalur elektris, asosiasi, dan koneksi baru. Tentu saja konsentrasi yang tinggi tidak akan terwujud jika kondisi kelas tidak nyaman. Oleh karena itu, pengaturan lingkungan belajar sangat diperlukan agar anak mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan emosional. Lingkungan belajar yang demokratis memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan pilihan-pilihan tindakan belajar dan akan mendorong anak untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar, sehingga akan mendapat memunculkan kegiatan yang kreatif, produktif. C. Apa yang siswa lakukan akibat dari yang didengar, dibaca dalam keaktifan belajar. Siswa dapat melakukan berbagai hal sebagai hasil dari apa yang mereka dengar dan baca dalam kegiatan belajar. Satu, pemahaman siswa. Siswa dapat memahami informasi yang disampaikan dalam teks atau oleh guru melalui pendengaran. Dua, penyerapan informasi. Mereka dapat menyerap informasi yang didengar atau dibaca untuk memperluas pengetahuan mereka. Tiga, pemrosesan. Siswa dapat memproses informasi yang mereka terima melalui pemahaman, analisis, dan refleksi. Empat, penciptaan pengetahuan baru. Mereka dapat menggunakan informasi yang mereka dengar atau baca untuk menciptakan pengetahuan baru atau mengingatkannya dengan pengetahuan yang sudah ada.
keterlibatan aktif. Siswa dapat terlibat secara aktif dalam diskusi kelas, pertanyaan, dan interaksi dengan materi yang dibaca atau didengar. 6. Catatan. Mereka dapat mencatat poin-poin penting untuk membantu pemahaman dan mengingatkan informasi. 7. Refleksi. Siswa dapat merenungkan apa yang mereka pelajari dan dengar itu relevan dengan pengalaman atau pengetahuan mereka sebelumnya. Hasil dari kegiatan belajar ini akan bervariasi tergantung pada sejauh mana siswa aktif dalam belajar, pemahaman mereka, dan kemampuan mereka untuk menerapkan informasi yang mereka terima dalam konteks yang sesuai. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada materi bagian penutup. Kesimpulan mengenai pendidikan manusia secara keseluruhan adalah bahwa pendidikan merupakan proses yang penting dalam perkembangan individu. Pendidikan tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan yang memengaruhi pembelajaran dan perkembangan manusia. Pendidikan membantu individu untuk memahami dunia, perkembangan keterampilan, dan membentuk karakter mereka. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial, nilai-nilai, dan kontribusi individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan investasi penting untuk mencapai potensi penuh manusia dan kemajuan masyarakat. B. Saran. Pastikan pendidikan dapat diakses oleh semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau disabilitas. Inklusi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beragam. Mengerjakan nilai-nilai etika, empati, toleransi, dan kepemimpinan. Selain pengetahuan akademis, pendidikan karakter membantu membentuk individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain. Terima kasih atas penyampaian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.